Kok saya belum hafal yang belum hadir. Andra gimana tadi Mbak Nur Arifah? Bang Andra gimana? Bang Andra nggak bisa Rifa hubungi Tadi Pak tadi di dengar suara Pak. Nggak dengar? Kecil. Albano nggak kedengaran suara kan dari sini? Bisa dengar? Pak Albano sedang bingung dia. Nggak ketemu suaranya. Oke. Devi. Berapa orang lagi timmu? Yang belum datang siapa aja, Dev? Diki Handika, Sukriniza, Ruslan, Hafiz. Kenapa dengan mereka? Tadi udah dikonfirmasi, ini mau konfirmasi ulang, Bang. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Nanti teman-teman yang lain bisa ngajarkan yang nggak hadir nih. Bang. Ya, kita hormatin yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mau pelatihan tutorial penggunaan aplikasi yang telah dibuat. Jadi kita dengarkan bareng-bareng dari Saudara Fadli. Tetapi kalau secara substansi Saudara Fadli kan dia tidak begitu mendalamin, dia konsentrasi pada alat ini bekerja seperti yang kita inginkan. Jadi kalau nanya tentang KTH itu apa, UMKM itu apa, itu diarahkan ke saya. Aplikasi ini dibuat untuk memenuhi apa yang kita bicarakan kemarin di buku panduannya. Nah, jadi Bung Fadli, udah standby Bung Fadli untuk presentasi? Oke, silakan Bung Fadli, waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga bagi semuanya. Jadi ini aplikasi untuk pendataan UMKM dan KTH ataupun KPS di wilayah masing-masing enumerator. Nah, ini saya harap semuanya udah ini ya, udah install. Yang belum install nanti kita bahas di luar setelah ini. Yang penting nanti dikasih aksesnya dan install, troubleshoot-nya nanti kita bicarain di grup ataupun bisa langsung WA pribadi ke saya ya, Bapak sama Ibu. Nah, aplikasi pertama tampilannya akan seperti ini. Ketika dibuka. Nah, kemudian dia akan menuju ke halaman yang namanya halaman login. Nah, untuk halaman login ini pastinya yang baru install itu tidak bisa login karena belum terdaftar sebagai enumerator ya. Nah, caranya itu adalah silakan klik pada bagian mendaftar di JMGR. Nah, klik mendaftar di bagian JMGR pada aplikasinya. Nanti bakal ada form pendaftaran seperti ini. Silakan diisi dengan nama lengkap, email, nomor handphone yang terkait dengan WhatsApp, kemudian password login aplikasi. Nah, untuk password ini silakan diisi dengan password yang diinginkan. Jadi nanti password ini digunakan untuk di menu tadi ya, menu login. Nah, kemudian status ini adalah surveyor. Nah, surveyor ini sama maknanya dengan enumerator ya. Jadi bisa dipilih itu surveyor UMKM ataupun surveyor KTH atau KPS. Itu sesuai dengan job desk yang diberikan oleh Pak Fadil ya dan JMGR. Nah, kemudian ini isi alamat lengkap bisa diisi dengan alamat masing-masing ya, alamat pribadi. Silahkan klik daftar. Setelah daftar itu nanti bakal langsung ke menu login lagi. Ke menu login lagi ya, seperti ini. Nah,
itu rekan-rekan bisa login dengan email dan password yang sudah didaftarkan. Nah, kemudian ketika sudah dimasukkan email dan password yang sudah didaftarkan, kemudian masuk, ya. Ada pertanyaan sampai sini, Pak? Tes? Masih jelas ya? Oke. Kemudian nanti setelah login itu akan masuk ke namanya dashboard. Nah, di dashboard ini ada menu untuk data UMKM dan data KTH atau KPS yang sudah bapak-bapak atau ibu-ibu isi. Jadi kalau misalnya belum pernah ngisi sama sekali, itu datanya masih 0. Nah, pada dashboard ini cuma bisa pada awalnya akan melihat dashboard datanya seperti ini saja. Karena mungkin belum di-approve atau diizinkan untuk mengakses data lain oleh admin. Nah, nanti setelah diizinkan, kita bakal masuk ke tahap 1. Di sini tahap 1 saya berbicara tentang menu untuk enumerator UMKM. Ini tampilan dashboardnya itu bakalan sama dengan enumerator KTH atau KPS. Nah, kemudian yang sudah diberikan izin akan mendapatkan menu seperti ini. Nah, daftar menu enum UMKM ini nanti ada menunya ada 2 seperti ini. Kemudian di submenu atau bawahan dari menu UMKM ini ada daftar UMKM dan download form UMKM. Nah, di sini untuk awal bisa lakukan download form UMKM. Ini adalah form berbentuk PDF atau form yang bisa dijadikan form fisik. Jadi ketika diklik itu dia akan mendownload form UMKM dengan format PDF yang sudah kita sediakan ya, Nah, nanti ini bisa dibuka nanti hasilnya bakal seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, di form ini bisa Bapak atau Ibu print. Ini yang untuk UMKM ya. Yang untuk UMKM bisa di print. Jadi ini jadi form fisik atau form lembaran yang apabila lokasinya nanti itu ini tidak tersedia cukup sinyal. Jadi daripada surveinya gagal, menunggu sinyal atau mencari sinyal internet, nggak ada. Karena untuk mengisi form di aplikasi itu dibutuhkan sinyal internet ya. Nah, itu bisa didata dulu sesuai dengan form-form ini. Nah, datanya adalah nama lengkap, email. Untuk UMKM itu nanti pendataannya si UMKM wajib memiliki email. Karena persyaratan untuk pembuatan UMK, setiap UMKM itu sekarang itu dibutuhkan email ya. Jadi Bapak atau Ibu bisa merekomendasikan kalau misalnya mereka tidak punya email itu dibuat Gmail di Android dan handphone masing-masing. Kemudian nomor HP. Untuk nomor HP dari data pemilik UMKM yang kita survei itu boleh sangat disarankan untuk nomor handphone yang sudah terintegrasi dengan WhatsApp. Karena nanti untuk kemudahan komunikasi di kemudian hari. Kemudian nomor KTP ya. Nomor KTP ini wajib. Nah, nanti KTP-nya boleh difoto dulu di handphone. Jadi disimpan dulu di handphone Bapak atau Ibu foto dari data pemilik UMKM. Nah, kemudian nomor NPWP. Ini silakan ditanyakan apakah ada nomor NPWP atau tidak. Kalau tidak ada ini boleh dikosongkan. Kemudian pendidikan terakhir, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 atau D3. Seperti itu ya, pendidikan terakhir. Kemudian jenis kelaminnya,
status perkawinan ini nanti bisa disesuaikan dengan KTP, alamat lengkap, ini alamat lengkap pemilik, kecamatan, kelurahan, kabupaten, kota, kemudian modal kekayaan bersih. Modal kekayaan bersih ini maksudnya adalah modal pribadi dari si pemilik UMKM. Jadi kalau pribadi itu umumnya modal kekayaan bersih ini dari harta yang dimiliki. Jadi kalau misalnya memilikinya hanya motor, itu nilai motornya berapa. Tapi kalau status motornya kredit itu belum dimiliki hartanya. Kalau rumah juga misalnya rumah pribadi itu juga jadi harta kekayaan bersih itu diperkirain aja, ditanyain sama pemiliknya. Jadi di sini kita nggak minta angka detail, tapi seperkiraan mereka untuk harta bersih yang dimiliki itu berapa. Nah, kemudian itu aja untuk data pribadi dari pemilik usahanya ya, atau pemilik UMKM. Kemudian di sini kita data usaha. Data usaha itu adalah nama usahanya atau nama UMKM atau nama bisnisnya. Kemudian jenis usaha, ini ada pilihan, dia itu apakah tipe produksi, seperti berkebun, beternak, diversifikasi, itu dia sudah ini ya, sudah membentuk produk baru misalnya buat ayam goreng atau membuat baju itu ya. Kemudian retail atau distribusi. Retail itu artinya dia menjual barang-barang seperti warung dan sebagai macamnya ya. Distribusi dan retail itu dia menjual juga mendistribusikan, atau misalnya maklar atau tenggulak. Kemudian di bagian pemasaran, nah ini orang-orang yang bekerja di bidang misalnya pemasaran digital atau pemasaran marketing ya, khususnya hanya pemasaran saja atau marketing. Kemudian yang ditanyakan adalah NPWP usaha. Apabila tidak memiliki bisa dikosongkan. Kemudian status tempat usaha itu apakah sewa atau bukan sewa. Kemudian bidang usaha. Bidang usahanya itu misalnya jahit ataupun misalnya beternak. Nah, nanti di keterangan detail usaha ini dibuatkan. Misalnya beternak ikan lele, ikan patin dan sebagainya macamnya seperti itu ya. Kemudian jumlah pekerja atau jumlah orang yang bekerja di usaha tersebut. Apabila hanya satu boleh diisikan 0 ataupun 1. Kalau misalnya dia ada buruh, pegawai dan sebagainya macamnya bisa dihitung di sini. Kemudian nomor IUMK. Nah, ini apabila dia ada silakan diisi, apabila tidak boleh dikosongkan. Kemudian alamat usahanya, ini alamat usaha lengkap, kecamatan, kelurahan, kabupaten atau kota, silakan diisi sesuai. Kemudian di sini ada pendataan biaya modal. Biaya modal alat dan perangkat sekali beli. Ini adalah biaya-biaya untuk usahanya tersebut, misalnya total modalnya bisa dihitung berapa diperkirakan oleh UMKM-nya. Keterangannya ini diisi dengan detail barang-barangnya, alat-alatnya apa saja yang dibutuhkan atau yang dibeli sebagai modal usahanya, misalnya traktor, parang, cangkul dan sebagainya macamnya ya, atau mesin jahit. Nah, itu adalah alat-alat atau perangkat sekali beli. Nah, nanti ini bisa diperkirakan totalnya di dalam total modal. Nah, ini dibutuhkan. Jadi nanti Bapak atau Ibu bisa menjelaskan kepada UMKM karena nanti ini pengolahan datanya oleh Pak Fadil ini ada kemungkinan untuk disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan lanjutan ya untuk permodalan dan sebagainya macamnya. Kemudian di sini yang kedua ada biaya modal bahan mentah, bahan baku atau bahan pemicu. Ini dihitung secara per bulan. Nah, di sini bisa dihitung total modalnya. Di sini keterangannya itu seperti bahan mentah itu seperti misalnya dia usahanya kuliner. Bahan mentahnya kan pasti butuh jagung, terigu dan sebagainya macamnya. Nah, di bahan mentah ini nanti di sini yang kita akan sangat butuhkan. Jadi untuk keterangan ini diusahakan lebih detail. Kalau total modalnya ya bisa perkiraan, tapi untuk keterangannya memang dibuat apa-apa saja yang dibutuhkan itu secara detail.
Jadi jelas karena pengolahan data kita jadi lebih gampang. Kemudian biaya operasional tempat, sarana, dan prasarana per bulan. Nih total modalnya sama diisi juga dalam bentuk angka rupiah. Ini per bulan ya. Nah, jadi yang per bulan itu bahan mentah biaya operasional. Kemudian ini di keterangannya disebutkan misalnya sewa tempat, listrik, gaji pegawai, akomodasi, transportasi, dan sebagai macamnya ya. Untuk operasionalnya itu didetailkan di sini. Nah, total modalnya bisa diperkirakan untuk biaya per bulannya dia keluar duit berapa gitu. Nah, kemudian ini adalah perkiraan keuntungan per tahun. Nah, misalnya kalau sebulannya kita tinggal tanya untung bersihnya per bulan berapa sih gitu. Kalau misalnya untung bersihnya 500.000 berarti kan per tahun sekitar 6 juta gitu ya. Nah, di sini bisa isi gitu. Ini untuk perkiraan keuntungan ini hanya total saja. Kemudian di sini kita bertanya apakah dia adalah mitra KTH atau KPS. Nah, dalam artian KPS di lingkungannya ya. Kalau ada silakan diisi. Kalau tidak ada boleh dikosongkan. Nah, itu untuk form fisiknya. Jadi misalnya kalau sudah mengisi data di form fisik ini, bentar. Oke. Kita bisa ini ya sebagai data cadangan. Jadi yang penting Bapak atau Ibu bisa mendata dulu. Nanti misalnya sudah sampai di rumah ataupun sudah ada waktu, baru bisa mengisi ke dalam form. Cara mengisinya adalah kita ke menu UMKM, kemudian daftar UMKM. Nah, nanti tampilannya bakal seperti ini nih. Nah, daftar UMKM seperti ini. Nah, di sini ada satu tombol namanya tambah UMKM. Nah, di menu tambah UMKM itulah kita menambahkan data UMKM. Ini sesuai dengan form-form yang tadi. Jadi Bapak atau Ibu bisa ngisi sesuai dengan apanya ya, dengan data misalnya yang udah ada di form fisiknya. Jadi form fisik itu sebagai bukti juga gitu bagi Bapak atau Ibu dan mempermudah kerja lah ya. Kalau misalnya kondisi tidak ada jaringan internet, karena kalau untuk mengakses ini harus ada jaringan internet. Ini bisa dilakukan ke rumah. Nah, sarannya adalah jangan nanti mengisi data ini ketika tengah malam atau mungkin di atas jam 9 malam. Kenapa? Karena di sini sistem akan otomatis mengirimkan verifikasi kepada UMKM yang datanya diberikan. Nah, seperti apa itu? Nah, jadi ketika Bapak atau Ibu mengisi form tadi, kemudian melakukan simpan atau submit, sehingga datanya langsung terkirim ke data JMGR, JMGR official akan langsung memberikan WhatsApp. Nah, WhatsApp-nya itu berisi seperti ini, halo atau Bapak atau Ibu, kami misalnya dari pihak JMGR telah menerima data. Ini WA ini dikirimkan, WA dan email itu dikirimkan kepada si pemilik UMKM ya. Jadi di sini kita mengirimkan WA untuk konfirmasi. Sehingga nama KTH-nya, bidangnya, serta data lainnya, data tersebut akan dimanfaatkan sebaik-baiknya serta dipergunakan untuk kebutuhan analisa. Kalau di sini nanti tulisannya UMKM, yang kedepannya dapat membantu kegiatan usaha Bapak Ibu. Mohon balas pesan ini dengan mengetik setuju sebagai izin data dan usaha dapat kami proses. Nah, ini adalah proses auto verifikasi dan konfirmasi sistem. Jadi kalau misalnya si UMKM-nya itu menjawab setuju, itu datanya udah langsung kita validasi. Nah, makanya nanti untuk Suaramu semua kurang mendengar kayaknya, Fadli. kurang jelas. Kok gigit ke mikrofon. Kurang jelas ya. Nah, jadi ini nanti Bapak atau Ibu bisa mengisi data-data ini data-datanya yang valid ya, karena sistem langsung bakal otomatis mengkonfirmasi dan memverifikasi data-data tersebut. Nah, itu saja yang untuk UMKM. Jadi UMKM hanya mengisi data. Nanti juga di sini bakal kelihatan di menu UMKM-nya. Maaf. Nah, di sini bakal kelihatan jumlah data yang diisi. Itu juga di administrator juga bisa melihat
setiap enumerator itu mengisi berapa data, itu juga terlihat jelas di bagian admin ya. Nah, untuk ini sendiri, untuk enumerator KTH, nah enumerator KTH itu hampir sama polanya. Yang pertama itu bisa mendownload, ketik di menu, itu nanti ada 2 menu seperti ini juga, daftar KTH atau KPS, kemudian bisa mendownload form KTH. Form KTH, sebentar. Form KTH. Nah, ini adalah form KTH atau KPS-nya ya. Oke. Nah, di sini sama seperti form UMKM tadi, tapi ini kebutuhannya untuk KTH atau KPS. Nah, di mana ini bisa di-print, setelah di-download itu bisa di-print. Di sini hanya aja ada data ketua dan data KPS, KTH atau KPS. Data ketuanya itu hanya nama lengkap, nomor HP atau WhatsApp. Kalau email nggak kita wajibkan. Kemudian nomor KTP ketuanya, kemudian alamat lengkap ketuanya, kecamatan, kelurahan, kabupaten, dan kota. Nah, kemudian untuk data KTH dan KPS-nya itu di form ini kita namanya jumlah anggota, ini bidang ini bisa lebih dari 1 ya, misalnya dia kayu dan jasa lingkungan atau kayu dan pariwisata atau HBK dan pariwisata dan sebagainya macamnya. Jadi ini di checklist aja di formnya. Kemudian keterangan detailnya apa? Nah, keterangan bidang-bidang atau yang dikerjakan oleh KTH atau KPS-nya apa? Kemudian luas kelola ini dalam satuan meter kuadrat ya, dalam meter. Kemudian nomor registrasi, apakah KTH tersebut memiliki nomor registrasi? Kalau tidak ada atau belum ada, itu boleh dikosongkan. Kemudian apakah dia memiliki SK desa atau kabupaten? Kalau tidak ada boleh dikosongkan. Fadli, sebentar Fadli. Luas kelola yang meter persegi itu nanti bisa langsung diubah jadi hektar nggak? Kayaknya terbiasa hektar mereka. Nah, bisa Bang. Bisa ya, oke. Bisa. Bang, izin sebentar. Pak Albano, silakan. Sampaikan apa? Luas kelola itu hektar dan meter persegi. Nah, dirubah ke hektar, itu Pak Albano. Oke. Nah, hektar. Berarti untuk ini nanti kita ubah ke hektar ya. Nah, izin bang, yang untuk di nama KTH atau KPS itu ada yang di HBK tuh ya? HBK itu apa itu? Pak Fadil silakan jelaskan HBK. Hasil hutan bukan kayu, bisa madu, bisa pelepah, bisa rotan, hasil hutan yang bukan kayu. Oh gitu ya, siap. Termasuk ikan ya, ikan di dalamnya hasil hutan bukan kayu. Oh iya. Oke, sip. Oke. Lanjut. Jadi kalau misalnya ada yang perlu direvisi langsung ngomong aja ya, Bapak Ibu. Oke, untuk kalau bisa ditampakkan Pak, yang apa itu Pak? Yang mana Pak? Yang hektar ya? Di bidang-bidang usaha kayu, HBK, usaha lingkungan, budidaya itu Pak, budidaya masuk. Tambah budidaya. Pembibitan. Oke. Udah Fadli? Itu aja Pak. Berarti penambahannya hanya budidaya ya? Ya. Ada lagi? Budidaya terpisah dengan pembibitan bukan Pak? Ini siapa yang tanya nih? Saya Pak. Fadli yang nanya ya? Enggak. Eri. Apa? Bang Eri. Ya, pembibitan kita masuk budidaya. Pembibitan masuk budidaya ya, Ketua ya? Oke. Berarti penjelasannya itu nanti ada di keterangan bidang ya. Jadi untuk di keterangan bidang ini diisi dengan kalimat, boleh nanti diisi misalnya HHBK-nya apa gitu. Misalnya madu sialang atau apa gitu ya.
atau berarti pembibitan ikan dan sebagainya macamnya. Oke, terima kasih revisinya. Kita lanjut ya. Lanjut. Oke, yang terakhir itu adalah biaya modal dan alat. Nah, ini kita perhitungan untuk beban biaya dari si KTH atau KPS-nya. Datanya hampir sama seperti tadi. Untuk biaya modal alat dan perangkat sekali beli, itu total modalnya bisa ditotalkan berapa, dan keterangannya itu adalah alat-alat apa saja yang dibutuhkan atau yang sudah dibeli sebagai modal ya. Kemudian Tunggu Fadli. Ini buat Ya. teman-teman semua. Pada saat ada pertanyaan seperti ini, total modal itu kan berarti alatnya bisa 3 atau 4, tapi ditotalkan dalam satu bentuk rupiah. Keterangannya itu jangan irit informasinya, karena saya akan menganalisa keterangan yang teman-teman buat. Demikian. Lanjut Fadli. Oke. Jadi nanti misalnya keterangannya memang yang paling penting untuk biaya alat dan modal ini adalah di keterangan atau detail alatnya, karena dari request Pak Fadil itu yang paling dibutuhkan, karena nanti kita bisa tahu atau bisa minta bantuan ya Pak Fadil untuk permodalan dan sebagainya macamnya apabila kita tahu alat-alat apa saja yang digunakan, apa saja yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sama biaya modal bahan mentah, bahan baku, bahan pemicu per bulan. Nah, kalau misalkan untuk modal bahan mentah, bahan baku untuk KTH atau KPS ini bisa ditotalkan ini dalam bentuk rupiah. Untuk keterangannya juga didetailkan. Misalkan itu perkebunan pupuk seperti itu. Itu kan bahan baku atau bahan mentah, pupuk, bibit dan sebagainya macamnya. Jadi ini sekali pakai, ini bahan mentah per bulan. Nah, Kayaknya yang terakhir bisa, itu bentar Fadli, bisa diubah langsung nggak yang ini Fadli? yang mana? Poin kayak biaya modal. Ini kita mengcopy dari UMKM. Jadi mungkin coba dicatat sama Fadli. Yang pertama itu biaya modal alat dan perangkat itu kita masukkan biaya pencegahan kebakaran. Biaya pencegahan kebakaran. Oh, berarti ini diganti ya? Biaya pencegahan kebakaran. Ya, udah dicatat. Oke. Oke, yang kedua, yang biaya modal bahan mentah itu menjadi biaya pemantauan kawasan. Oke. Sorry, bukan biaya pemantauan kayaknya. Biaya pengelolaan kawasan. Biaya pengelolaan kawasan berarti di dalamnya kan tentang mau memasang patok kah, ada sekretariatnya kah, itu biaya pemantauan kawasan. Oke. Oke. Terakhir? Yang terakhir biaya personil. Biaya personil ya? Ya. Itu bisa kau tuliskan di sini dulu nggak supaya ada tanggapan. Kau bisa coret-coret nggak di sini? Personil. Coret tulis tangan. Bentar dong. Bisa ini ya? udah PDF, nggak bisa diedit. PDF, oke. Ntar habis presentasi bisa langsung diubah kok, nggak lama itu. Oke, nanti total nilai penyelamatan hutan bisa dirupiahkan nggak? Bisa memprediksi nggak mereka ya? Masukin saja, nggak apa-apa nanti. Masukkan aja ya. Itu perkiraan nanti kalau mau hitungan bahwa di dalam kawasan itu asetnya berapa yang harus diselamatkan karena urusan ini. Nggak apa-apa. Jadi target nilai penyelamatannya tetap. Tetapi dikasih keterangan di bawahnya. Total nilai penyelamatan hutan. Tambahin keterangan satu. Oke. Argumennya apa ya? Oke. Lanjut. Oke. Itu saja kalau untuk formnya KTH atau KPS. Nah, nanti kondisinya adalah sama. Kondisinya itu bisa untuk setelah diisi data di form fisik, itu kita bisa ke menu KTH atau KPS, kemudian daftar KTH atau KPS, kemudian
nanti akan tampil menu ini, data-data yang sudah Bapak Ibu masukkan itu siapa saja, apa aja KTH-nya. Nah, untuk menambah bisa klik tombol tambah KTH atau KPS. Nah, nanti akan tampil menu seperti ini. Ini sama aja dengan form-form yang ada di form fisiknya ya. Hanya kita untuk mendata dan mengirimkannya langsung ke server utama database dari JMGR. Nah, ketika diklik submit, hasilnya juga bakal sama. Itu sistem akan langsung mengirimkan verifikasi otomatis kepada ketua. Nah, karena di sini yang masuk adalah data ketua, dan berarti nomor handphone ketua KTH atau KPS itu diusahakan untuk terkoneksi atau terintegrasi dengan WhatsApp. Nanti kita bakal verifikasi datanya langsung otomatis dan meminta persetujuan. Jadi nanti ketika mereka dikirimkan WhatsApp ini, kita cuma minta mereka ngetik kata setuju. Masuk ke Nah, kan ada mohon balas pesan ini dengan mengetik setuju. Apabila mereka sudah setuju, itu data bakal langsung diproses dan dicek sama Pak Fadil ya. Saudara Erianto itu Nah, untuk ini, untuk penggunaan aplikasinya hanya seperti itu saja untuk masing-masing, baik UMKM ataupun KTH dan KPS. Jadi kalau ada pertanyaan atau yang perlu kita diskusikan, silakan. Bang Fadli. Ya Bang. Terkadang kita mengisi data, tapi kita belum bisa datanya sebelum dikirim bisa disimpan dulu enggak? Kita simpan Ini langsung dulu. simpan Bang. Enggak, sebelum kita misalnya kita separuh membuat datanya baru kan, ternyata kita ada kerjaan lain, bisa disimpan dulu enggak? Bisa kita simpan dulu, siap itu baru kita lanjutkan, baru kita kirim ke survei, ke servernya. Ini kalau udah langsung di via aplikasinya, itu udah langsung disimpan di ini ya, disimpan di server dan ini, dan langsung diproses atau langsung dikirim. Jadi untuk meminimalisir masalah itu, kan meminimalisir itu kita siapkan ini Bang, form fisik tadi. Ya, oke, siap. Nah, berarti kan rekan-rekan, guna yang form fisik itu berarti kan harus terisi semua baru kita ke aplikasi, gitu Bang ya? Iya. Oke, siap. Makasih. Nah, karena takutnya nanti di lokasi sambil ngobrol misalnya sama UKM atau KTH-nya itu nggak konsentrasi megang handphone. Kita kan lebih enak misalnya megang sambil dicatat, sambil ada pegangan fisik. Nanti kalau misalnya jaringan lagi nggak ada, ketika disubmit nggak masuk datanya, kan itu juga bikin emosi naik ya Bang. Nah, itulah fungsinya kita backup. Nah, kita backup dengan form fisiknya. Jadi di form fisik juga lebih gampang revisinya. Oke, siap. Terima kasih keterangannya Bang. Oke, sama-sama Bang. Ada lagi Bang? Pak Fadli bisa mau nanya Pak. Silakan Pak Albano. Nah, gini Pak, saya melihat ini kan data yang ditampilkan ini, data KTH betul. Terus dalam KTH ini kan ada tiga bidang usaha ini. Yang satu kan kelembagaan. Di KTH ini kan ada kelembagaan, ada kawasan, ada usaha. Usaha itu maksudnya ke UMKM. Berarti yang di KTH ini kan ada dua kegiatan. Kegiatan kelembagaan, pengurusan kelembagaan itu kan dia apa sendiri, Pak. Nah, kalau KTH ini kan sebelum dibentuk kan dia kan ada awal dibentuk kan dia kan ada kelembagaan di situ kan muncul. Itu kan ada anggarannya. Terus baru masuk ke kawasan. Nah, kawasan inilah nanti kita mengapakan